Kakek. Si Hao mengepalkan tinjunya. Dia tidak tahu apakah kakeknya masih di sini atau tidak. Bahkan jika dia ada di sini, bertemu dengannya seperti ini mungkin akan menyebabkan banyak masalah. Kakek 15 pasti tetap bersembunyi baru-baru ini karena suatu alasan. Si Hao hanya bisa menebak, karena semuanya tidak pasti. Dia kembali ke ibu kota, tetapi kota itu terlalu besar. Bahkan setelah menghabiskan 2 hari menjelajahi kota, dia masih hanya berhasil melihat-lihat seperempat kota. Akhirnya, dia melewati Martial Imperial Manor. Dia menatap sebentar ke Manor dari jauh, tetapi dia tidak masuk pada akhirnya. Di mana kakek? Si Hao menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia datang ke sini dengan penuh harapan, tapi sepertinya dia terlambat satu langkah. Apakah dia melewatkan kesempatan itu? Selama beberapa hari berikutnya, ibu kota negara batu menjadi lebih ramai. Fakta bahwa si Ziteng kembali mungkin tidak berarti banyak bagi yang lain, tetapi si Hao sangat terguncang oleh berita itu. Segera, kekuatan besar lainnya juga terkejut, karena si Ziteng tidak kembali sendirian. 2 hari kemudian, pria berambut hijau itu juga muncul. Setelah itu, rumor muncul bahwa makhluk perkasa juga tiba di negara batu dari laut. Kaisar manusia telah memanggil si Ziteng ke pengadilan. Aku ingin tahu tentang apa. Mungkinkah untuk konflik antara Dewa Iblis Besar dan Danau Roh Iblis? Sisi mana yang akan diambil Kaisar Manusia? Ketegangan tersembunyi mulai muncul dengan desas-desus seperti itu, dan banyak yang mendiskusikan masalah ini secara rahasia. Jantung si Hao berdebar kencang saat kekhawatiran muncul di benaknya. Kenyataannya, berita konklusif menyebar segera setelahnya. Paman 15 sudah tua sekarang, tapi aku masih di puncak hidupku. Yier baru saja memulai dan masa depannya akan indah di luar imajinasi. Tidak ada yang tahu bagaimana tanggapan Kaisar Manusia. Terlepas dari percakapan ini, si Ziteng juga mengatakan hal-hal mengganggu lainnya di istana yang mungkin telah mengganggu Kaisar Manusia Negeri Batu. Tidak masalah sekarang siapa yang salah. Tidak peduli apa, Yier adalah pemuda tertinggi dan fakta seperti itu tidak dapat diubah. Setelah diubah oleh teknik Heaven Mending, dia akan menjadi sempurna dan tanpa cacat. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk naik ke kebesaran. Apa yang dimiliki kakek 15? Di mana haurnya? Siapa yang bisa mengalahkan Yier di generasinya? Ibu kota meletus mendengar kata-kata si Ziteng. Banyak kekuatan besar sangat terkejut dengan berita itu. Para bangsawan-bangsawan dari klan batu sangat memperhatikan berita ini. Jika tanah terlantar jatuh ke dalam kekacauan, Yier pasti akan bangkit dan menjadi dewa perang yang melindungi negaranya. Setelah itu, pendapat si Ziteng benar-benar keluar. Kakek 15 tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan jika Haoernya masih hidup, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan Yier. Aku ingin Kaisar Manusia mengambil darah suci yang ditinggalkan oleh roh penjaga dan menggunakannya untuk memurnikan tubuh Yier. Kata-kata seperti itu secara alami menyebabkan kegemparan yang hebat. Berhentilah berspekulasi. Pikiran Kaisar Manusia bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami. Seorang raja tua berkata. Si Hao mengepalkan tinjunya. Dia juga telah mendengar tentang berita tersebut, yang telah dikonfirmasi oleh berbagai sumber. Kata-kata si Ziteng telah membuatnya sangat marah. Yier adalah pemuda tertinggi dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk naik ke kebesaran. Apa yang dimiliki Paman 15? Di mana Haoernya sekarang? Siapa di generasi ini yang bisa mengalahkan Yier? Kata-kata ini bergemuruh di telinga si Hao seperti guntur dan dia tiba-tiba berdiri. Dia tidak ingin kakek sedih. Dia perlu memberitahu kakek bahwa dia masih hidup di dunia ini. Dia sudah sangat kuat dan tidak akan menunjukkan kelemahan kepada siapapun. Saya telah kembali. Saya akan memberitahu Anda semua bahwa saya masih hidup. Sekarang setelah saya kembali, si Hao, bukan lagi nama kosong, tetapi seseorang yang berdaging dan berdarah. Si Hao membutuhkan cara untuk memberitahu semua orang di bawah langit bahwa dia masih hidup dan apa yang terjadi pada tulang makhluk tertinggi saat itu. Dengan melakukan itu, dia tidak hanya akan membuat orang-orang si Ziteng tutup mulut, tetapi juga memberitahu kakek dan orang tuanya bahwa mereka tidak perlu bersedih lagi. Untuk mengungkapkan identitasnya secepat ini bukanlah bagian dari rencananya. Dia tidak bermaksud melakukannya dengan tergesa-gesa dan akan menunggu beberapa tahun lagi, karena dia belum cukup kuat. Namun, dia tidak ingin membawa kesedihan bagi kakek dan orang tuanya. Tentu saja, dia tidak akan bertindak sembarangan. Jika dia melompat keluar tanpa persiapan apapun, dia mungkin akan terbunuh seketika.
Ada terlalu banyak makhluk kuat di ibu kota dan dia harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dia memiliki ruang untuk bergerak sekarang, tetapi itu tidak boleh digunakan dengan enteng. Kartunya yang paling mematikan tidak lain adalah pagoda kecil. Pagoda tulang yang berkilau dan tembus cahaya ini tidak lebih tinggi dari 1 cun, dan merupakan hal yang paling misterius. Dia punya satu kesempatan untuk menggunakannya. Ayo pergi, kalau begitu. Aku akan membuat suara paling keras kali ini. Karena laba-laba iblis kuno berani muncul seperti ini, aku akan membuatnya sadar bahwa ia telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa dikunyahnya. Itu melukai kakek saya dan memaksanya pergi. Aku akan membiarkannya menjawab itu. Faktanya, kedatangan laba-laba iblis kuno kali ini tidak tenang sama sekali. Sikapnya telah berubah total, sekarang menjadi kuat dan agresif. Itu mengungkapkan kepada beberapa sumber bahwa danau roh iblis menunjukkan minat pada Yi. Satu kesempatan menggunakan pagoda kecil itu tidak cukup. Saya membutuhkan setidaknya 2 penggunaan itu. Jika orang-orang besar itu cukup berani untuk melompat, aku akan menunjukkan rasa sakit pada mereka. Si Hao bersumpah. Dia kemudian mulai mengambil tindakan. Di tempat seperti ibu kota, orang pasti akan menemukan beberapa harta langka. Misalnya, pagoda kecil merasakan batu giok surgawi beberapa hari yang lalu. Dia bermaksud mencarinya dan barter dengan pemiliknya. Jika dia bisa menemukan bahan yang cukup bagus, pagoda kecil itu akan membantunya. Katakan padaku, pagoda kecil, apakah ibu kota ini memiliki hal-hal yang kamu inginkan? Iya, pagoda kuno memberikan jawaban afirmatif. Rumah lelang serangga tulang adalah rumah lelang terkenal di ibu kota negara batu. Itu memiliki banyak koneksi dan memegang permata berharga. Harta karun langka selalu muncul setiap kali pelelangan diadakan. Rumah lelang itu sendiri adalah sebuah bangunan besar dengan istana-istana megah. Manor normal akan menempatkan 2 binatang buas batu di gerbang mereka, tetapi binatang buas di luar rumah lelang adalah yang asli. Keduanya adalah keturunan kuno yang kuat. Mereka berjongkok di sana tanpa bergerak. Yang satu berkilauan dalam cahaya keemasan dan yang lainnya dikelilingi oleh cahaya perak. Kedua naga banjir ini melepaskan aura yang menakutkan. Meskipun mereka bukan darah murni, menggunakan keturunan seperti ini sebagai penjaga jelas merupakan sesuatu yang bisa dilakukan oleh segelintir orang. Wow, kedua naga banjir ini menjadi semakin kuat. Setelah menjaga istana yang berharga dan dipelihara oleh harta surga dan bumi di sini, kecepatan kultivasi mereka pasti meningkat. Seorang gadis dengan pinggang kecil dan kaki panjang berjalan keluar dari gerobak perunggu. Dia hidup dan terus bergerak. Dia memiliki rambut merah menyala, kulit porselen dan mata yang cerah. Dia berjalan ke tempat pelelangan ditemani oleh sekelompok ahli yang perkasa. Yang berbakat memang semuanya telah kembali. Itu terlihat seperti putri kesayangan Tuan Si Xiao. Beberapa lelaki tua berjalan dengan senyum di wajah mereka dan memasuki rumah lelang. Mereka jelas memiliki beberapa koneksi penting dan disambut dengan sangat hormat. Orang-orang keluar untuk menunjukkan jalan mereka. Setelah itu, masa kembali dihebohkan. Ada raja-raja aristokrat yang datang, apalagi bukan hanya satu. Mereka dikelilingi oleh aura yang menakutkan, dan beberapa orang berjalan bersama. Selain mereka, beberapa remaja juga muncul dan memasuki rumah lelang satu demi satu. Adegan itu juga menimbulkan sensasi yang cukup besar, karena mereka semua tampaknya adalah orang-orang berbakat yang sudah lama tidak kembali ke ibu kota. Namun, mereka semua kembali hari ini dan bersaing memperebutkan harta di sini. Tidak heran pagoda kecil itu membawaku ke sini. Sepertinya kita bisa menemukan barang bagus di tempat ini. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tempat itu penuh sesak. Gerbang rumah lelang penuh sesak dengan orang-orang yang menunggu untuk masuk. Tak lama, seorang pria yang tampak seperti dunia lain tiba. Dia memiliki rambut hitam legam dan kulit putih setransparan batu giok. Banyak orang berteriak ketika mereka melihatnya. Pria itu adalah Si Ziteng. Jadi, itu Si Ziteng. Si Hao menyipitkan mata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat paman ini. Siapa ini? Itu Tuan Huntian. Seseorang mengenali lencana di kereta, dan wajahnya segera berubah. Lord Huntian baru berusia 25 tahun, tetapi dia sudah menjadi penguasa suatu wilayah. Dia telah bertarung hebat melawan makhluk hutan, menghasilkan hasil yang luar biasa berkali-kali, bisik seseorang. Jangan mengecewakan saya. Aku datang khusus untuk penguasa iblis darah itu. Dengan langkah besar, dia berjalan ke rumah lelang serangga tulang.
Mungkin dia telah tiba untuk ulang tahun Kaisar Manusia. Seseorang bergumam dengan suara lembut. Si Hao berdiri di gerbang rumah lelang dan tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia tetap di luar, menonton dan mendengarkan diskusi orang-orang. Orang lain kemudian tiba dalam kelompok. Mereka semua adalah sosok yang sangat penting. Si Hao puas dengan informasi yang dia kumpulkan sejauh ini. Akhirnya, dia juga memasuki rumah lelang serangga tulang. Si Hao melihat sekeliling dengan mata ingin tahu dan memperhatikan semua orang dengan cermat. Adik laki-laki, apakah kamu yakin ingin memilih ruang VIP ini? Seorang pramugara muda bertanya dengan senyum palsu. Mengapa? Apa masalahnya? Si Hao bertanya balik dengan nada jujur. Dia sudah mencapai pintu kayu rosewood dan mendorongnya terbuka. Dia melirik ke dalam dan langsung terpesona oleh interiornya. Ruangan itu dilengkapi dengan segala macam bahan berkilauan dan jelas mewah. Di sana sangat mahal dan orang biasa tidak berani masuk. Apakah kamu yakin ingin masuk? Tanya pramugara dengan sedikit penghinaan di wajahnya. Dia mengenakan seragam sutra mengkilap. Beberapa orang akan menilai orang lain dari penampilan mereka, dan kebiasaan yang tidak diinginkan seperti itu ada di mana-mana. Pramugara melihat bahwa pemuda itu mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang dan menganggapnya terlalu lusuh untuk memasuki ruang VIP. Apakah kamar VIP ini kosong? Aku akan mengambilnya. Saat itu, seorang pemuda berjalan mendekat dan menunjuk ke kamar di depan si Hao. Armor peraknya memancar dengan cahaya yang berharga. Di belakangnya ada beberapa anak laki-laki dan perempuan biasa yang berusia antara 15 hingga 20 tahun. Anak laki-laki memiliki jiwa kepahlawanan, dan anak perempuan memiliki penampilan yang cantik. Tuan muda, pelayan itu dengan cepat menganggukkan kepalanya dan membungkuk. Kelompok orang ini jelas bukan orang biasa. Mereka semua adalah keturunan bangsawan ibu kota, terutama pemuda di depannya, yang merupakan keturunan Lord Siming. Aku sudah memesannya. Si Hao mendorong pintu dan pergi. Temperamennya tegas, dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya merasa dirugikan. Suaranya rendah dan tegas. Dia bahkan telah membunuh tubuh spiritual para ahli tertinggi, jadi dia tidak peduli ketika berhadapan dengan kelompok ini. Kamu, keturunan Lord Siming memandang dengan kaget. Seorang anak muda yang mengenakan pakaian polos seperti itu sebenarnya berani bersaing dengannya. Adik laki-laki, tolong pergi saja. Saya tidak berpikir ini adalah tempat Anda bisa masuk. Jika Anda di sini murni untuk pengalaman, maka masuk saja ke lobi utama. Mungkin ada ruang untukmu di sana. Pramugara memiliki senyum yang tidak wajar di wajahnya saat dia memberi isyarat agar dia pergi. Bukankah itu hanya ruang VIP? Aku bahkan sudah pergi ke Istana Naga di dasar laut, namun kamu masih ingin membual di depanku betapa mewahnya ruangan bodoh ini. Menjijikkan. Si Hao melontarkan pandangan jijik sebelum memarahi pramugara, apakah kamu mengerti? Kamu seperti anjing yang memandang rendah manusia. Kamu, apa yang kamu katakan? Wajah pelayan itu benar-benar merah. Meskipun ini adalah niatnya, setelah pihak lain menunjukkannya dengan belak-belakan, dia tetap saja malu karena marah. Anak laki-laki dan perempuan di samping juga sangat terkejut. Sementara itu, tuan muda berjubah perak itu juga berhenti. Dia juga tidak mencoba untuk berdebat dengan si Hao, karena dia merasa bahwa pihak lain bukanlah seseorang yang pantas untuk diprovokasi. Memasuki tempat ini berarti kamu harus mempersembahkan setidaknya 5 benda berharga. Bisakah Anda memenuhi persyaratan ini? Pelayan itu berteriak. Dia memiliki ekspresi jijik di wajahnya saat dia bertindak agak arogan. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan pidatonya, area di depannya menyala terang dengan cahaya warna-warni. Setelah pelayan berteriak dengan sedih, dia juga melihat bongkahan Ocean Blue Essence di tanah. Pelayan, bawakan anggur. Si Hao berteriak dari dalam ruangan. Saya bukan pelayan. Pramugara ingin berteriak, tetapi dia menekan keinginan itu. Dia mengambil Ocean Blue Essence yang langka dan berharga sebelum dengan hormat membawanya ke bawah. Dia kemudian dengan cepat mengambil anggur yang bagus. Dia merasa sangat tertekan, tetapi dia tidak punya pilihan selain menunggu si Hao dengan hati-hati. Beberapa orang lain di samping agak tercengang, terutama tuan muda berjubah perak itu. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa dalam situasi ini. Sepotong esensi biru laut yang langka itu saja mungkin bisa membuat kakeknya Lord Siming melompat. Ini bukan sesuatu yang bisa dia keluarkan, apalagi digunakan untuk memukul seseorang.
Apa yang terjadi di sini membuat rumah lelang serangga tulang khawatir. Seorang master penilaian segera bergegas, dan setelah memastikan bahwa ini benar-benar Ocean Blue Essence, matanya langsung menyala dengan penuh semangat. Dia segera dengan keras menegur pelayan sebelum membawa beberapa penatua. Mereka terus-menerus meminta maaf, tetapi yang lebih penting, mereka bertanya kepada si Hao apakah dia akan melelang batu yang menakjubkan ini. Bukankah barang-barang yang dilelang sudah dipasang di batu? Bisakah Anda benar-benar masih menambahkan lebih banyak item? Si Hao terkejut. Item khusus secara alami akan diperlakukan dengan cara khusus. Seorang penatua dengan bersemangat menjawab. Kalau begitu tidak apa-apa. Selama pelelangan, jika saya tidak memiliki cukup uang, maka saya akan membiarkan kalian melelangnya. Pelayan, yang merusak pemandangan pergi setelah dimarahi oleh para tetua ini. Di tempatnya ada dua gadis cantik yang menuangkan anggur untuk si Hao. Mereka memperlakukannya seperti tamu terhormat. Ruangan itu sangat mewah. Semua jenis objek yang dibuat dari batu langka berkedip-kedip dengan cahaya, tetapi di sebelah Ocean Blue Essence, mereka segera tampak agak polos. Satu sisi ruangan kosong. Setelah menarik gulungan seni, tamu akan segera menghadap ke ruang lelang dan melihat semuanya dengan jelas. Tamu kemudian dapat dengan mudah berpartisipasi dalam pelelangan. Segera, pelelangan dimulai. Ada seorang sesepuh dan seorang wanita memikat yang secara kolaboratif mengelola acara ini. Objek pertama yang dibawa keluar sudah menarik perhatian si Hao. Setelah melihat dengan cermat, dia menjadi terkejut. Jantungnya mulai melompat terus-menerus. Catatan primordial sejati. Dia melebarkan matanya. Potongan tulang putih berkilau itu mengalir dengan kilau lembut, itu terlalu mirip. Namun, itu adalah sepotong tulang yang rusak dan tidak lengkap. Cukup banyak yang hilang. Itu hanya seperempat dari catatan primordial yang sebenarnya, tetapi materinya sangat mirip. Ini adalah tulang yang indah, dan keteguhannya jarang terlihat di seluruh dunia. Tidak peduli metode yang digunakan, itu tetap tidak rusak. Itu harus menjadi sepotong tulang surgawi, kata sesepuh di atas panggung. Apa? Tulang surgawi? Sebuah sensasi segera pecah di dalam lobi rumah lelang. Mata semua orang mulai berkedip dengan keserakahan, seolah-olah beberapa kilatan petir menyambar ke seluruh ruangan. Apakah itu benar-benar tulang surgawi? Jika itu benar, maka saya bersedia membayar biaya berapapun. Saya memiliki pikiran saya. Suara seorang wanita terdengar. Meskipun kata-katanya agak sombong. Lelang baru saja dimulai, namun tulang surgawi telah muncul. Itu tidak disimpan untuk nanti seperti benda-benda surgawi lainnya. Lelang kali ini benar-benar mengejutkan. Kerumunan menghela nafas kagum. Si Hao secara alami memperhatikan item ini. Dia telah menggunakan tatapan surgawinya sejak lama untuk dengan hati-hati memeriksa tusukan tulang putih berkilau itu. Itu terlalu mirip, seolah-olah itu identik dengan catatan primordial sejati. Dia dipindahkan di tempat. Dia harus mendapatkan objek semacam ini bagaimanapun caranya. Dia tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Kali ini, dia sangat percaya diri, karena dia mendapatkan banyak bahan langka dari lautan. Secara khusus, keuntungannya dari kota ras putri duyung dasar laut bahkan lebih banyak. Si Hao tidak tahu mengapa tulang itu berakhir di sini, dan dia tidak tahu apakah itu asli atau tidak tanpa memegangnya di tangannya. Dia sangat ingin mendapatkannya. Apakah itu benar-benar tulang surgawi? Kenapa dilelang dulu? Tanya penonton yang kebingungan. Lagi pula itu hanya patah tulang tanpa simbol apapun. Tidak heran mereka memajangnya sepagi ini untuk melelangnya. Itu sama sekali bukan harta yang tak ternilai. Mereka seharusnya mengatakannya sebelumnya. Jantungku hampir berhenti berdetak. Jika itu benar-benar tulang surgawi, Kaisar manusia sendiri akan datang ke sini untuk menawarnya. Kerumunan berkomentar dan merasakan beban terangkat dari pundak mereka, karena kebanyakan dari mereka tidak memiliki kekuatan untuk bersaing memperebutkan tulang surgawi. Pada saat yang sama, ada beberapa ketidakpuasan di antara suara-suara itu. Si Hao menggaruk kepalanya, karena tidak ada satupun batu giok spiritual di sakunya. Dia sekarang mempertimbangkan apakah akan menjual blok Ocean Blue Essence itu atau tidak, karena dia masih memiliki benda serupa di kantong surga dan buminya. Berapa harga Ocean Blue Essence seperti ini? Dia bertanya pada gadis-gadis di kamarnya. Seorang gadis dikejutkan oleh pertanyaannya dan membuat wajah sebelum menjawabnya. Ini akan menjadi tak ternilai harganya. Mereka biasa menawarkan harga yang luar biasa tinggi untuk ukuran kepalan tangan. Kalau begitu,
Si Hao menyatukan jari-jarinya dan memotong esensi biru laut. Dengan suara logam, dia membelah seukuran buku jari dan menyerahkannya kepada salah satu gadis. Bantu aku menyebutkan tawaranku. Ah, kedua gadis di kamarnya berteriak kaget. Salah satu dari mereka mengambil batu itu dengan tangan gemetar, sementara yang lain langsung lari untuk memberitahu orang-orang yang bertanggung jawab di rumah lelang. Itu adalah penggunaan sumber daya yang begitu sembrono. Dia menyia-nyiakan harta karun seperti itu. Aku akan menawarkan sepotong Ocean Blue Essence. Gadis itu menawar dengan suara gemetar. Keributan memenuhi rumah lelang segera. Apa sebenarnya Ocean Blue Essence itu? Saya sangat tertarik dengan tulang ini dan saya ingin mendapatkannya. Suara surgawi gadis itu dari sebelumnya berbicara lagi. Itu juga datang dari ruang VIP. Aku akan menawarkan sepotong Ocean Blue Essence lagi. Si Hao menawar dirinya sendiri kali ini dan akan meretas blok lain. Potong kami sedikit kelonggaran, Tuan Muda. Orang-orang dari rumah lelang tiba di sana tepat pada waktunya, dan beberapa lelaki tua hampir gemetar ketakutan. Saya tidak memiliki batu giok spiritual. Bisakah Anda meminjamkan saya beberapa? Kalau begitu, kata si Hao, lelang itu. Letakkan Ocean Blue Essence ini untuk dilelang. Seorang penilai tua mencoba membujuknya. Fragmen tulang itu tidak akan memakan biaya sebanyak ini dan aku masih menginginkan sisanya untuk diriku sendiri. Saya tidak menjual semuanya. Si Hao menolak. Pada akhirnya, orang-orang tua setuju untuk memasukkannya ke dalam akunnya. Mereka akan menuliskan ukuran yang dia tawarkan setiap kali dan tidak memotongnya sekaligus, karena ini seperti kejahatan di mata mereka. Aku akan menawarkan sepotong besi tulang naga. Gadis itu tampak kesal dengan kompetisi dan mengeluarkan besi dewa seukuran buku jari. Apa? Kerumunan berteriak kaget. Apa itu besi tulang naga? Bahkan bahan yang digunakan oleh para dewa dalam menyempurnakan artefak mereka mungkin tidak jarang seperti ini. Si Hao tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu juga. Dia hanya pernah melihat besi tulang naga sekali di sarang Kunpeng, di mana itu dibuat menjadi inti pedang. Seberapa besar Ocean Blue Essence yang harus saya tawar terlalu tinggi, itu? Si Hao bertanya pada penilai. Semua orang di dalam rumah lelang menjadi sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka tulang tanpa simbol bisa menarik penawaran kompetitif seperti itu. Harganya sangat tinggi. Kamu akan membutuhkan setidaknya lebih dari setengah dari Ocean Blue Essence itu, karena Dragon Bone Iron adalah material yang sangat berharga dan terlalu langka. Jika kita bisa mengumpulkan cukup banyak, kita bahkan mungkin bisa membuat artefak surgawi. Jawab seorang lelaki tua. Kalau begitu hancurkan Ocean Blue Essence. Saya akan bertarung dengannya, kata si Hao. Pada akhirnya, seorang lelaki tua membawa Ocean Blue Essence raksasa itu ke atas panggung, yang menyebabkan keributan besar di aula. Itu benar-benar harta karun yang kita bicarakan. Ukurannya sangat menakjubkan. Mata si Hao berhenti pada seorang pria di samping putri klan Guntur. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun yang memberikan perasaan yang menarik. Dia kemungkinan besar adalah makhluk berdarah murni. Si Hao sekarang bisa merasakan hal-hal ini setelah bertemu dengan makhluk seperti ini berulang kali. Dia telah membunuh mereka dengan tangannya sendiri, dan menjadi sangat sensitif terhadap kehadiran mereka. Makhluk-makhluk dari pegunungan dewa kuno terlibat, dia bergumam pada dirinya sendiri dan mengalihkan perhatiannya. Untuk menunjukkan rasa hormat mereka, rumah lelang membuat pengecualian dengan mengirimkan si Hao tulang terlebih dahulu, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Menjadi yang disebut VIP memang memberinya beberapa hak istimewa. Pagoda kecil itu bergetar dan berkata kepadanya secara telepati, berikan padaku. Tidak, si Hao menolak. Tulang itu sangat misterius dan bisa mengandung beberapa rahasia besar. Dia tidak akan membiarkan pagoda menghancurkannya dengan mudah. Kamu ada benarnya. Teknik yang tak tertandingi tersembunyi di dalamnya. Anda dapat menyimpannya untuk saat ini dan memberikannya kepada saya ketika Anda tidak lagi membutuhkannya. Sangat jarang bagi pagoda kecil untuk menjelaskan secara mendalam. Mendengar itu, si Hao akhirnya bisa menenangkan pikirannya. Dia tidak menawar tulang berharga ini secara cuma-cuma. Itu pasti harta karun. Pelelangan berlanjut. Semua yang dipamerkan memiliki kualitas terbaik. Kerumunan berseru dari waktu ke waktu ketika satu demi satu harta dikeluarkan. Suasana semakin intens pada detik. Penguasa iblis darah seharusnya dibangun dari tulang berharga dewa iblis kuno. Meskipun rusak dan hanya senjata kelas bangsawan yang mulia sekarang, itu masih bisa diperbaiki.
Setelah diperbaiki, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Seorang lelaki tua memberikan pengantar. Apa yang dia gambarkan adalah penguasa berwarna merah darah. Meskipun terkelupas, penggarisnya masih merah seperti berlian berdarah. Energi surgawi yang perkasa menyebar darinya. Ini milikku. Tuan Huntian berdiri. Dia adalah seorang pria berusia 25 tahun dengan sosok pegunungan. Dia telah menjaga perbatasan negara selama ini, dan sekarang menjadi tokoh berpengaruh dengan otoritas besar. Dengan cara penawaran ini, hanya sedikit orang yang berani bersaing dengannya. Seperti yang diharapkan, penguasa iblis darah mendatanginya. Harganya masih sangat tinggi, hampir ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, itu bukanlah sesuatu yang tidak mampu dimiliki oleh seorang bangsawan seperti dia. Penguasa itu diremehkan. Dapatkan saya 4 dari mereka dan saya akan menyelamatkan hidup Anda sekali. Pagoda kecil itu tiba-tiba berbicara. Si Hao tercengang. Dia tidak berharap penguasa iblis darah menjadi begitu berharga. Namun, dia kecewa dengan permintaan itu. Lelang berlanjut dan mencapai puncak lainnya. Kali ini, itu adalah teknik yang berharga. Artikel itu adalah cangkang kura-kura yang tertulis padat dengan teks yang merekam kemampuan surgawi klan penyu hitam. Si Hao terkejut. Dia tidak tahu bahwa teknik berharga juga bisa dilelang. Aku akan menawarnya dengan formasi pembunuhan yang hebat. Aku menawarkan air Netherworld. Aku akan menukarnya dengan teknik berharga dengan level yang sama. Orang di atas panggung baru saja selesai berbicara ketika kerumunan meledak dengan antusias dan segera mulai menawar. Si Hao merasa kewalahan. Akan sangat sulit untuk memenangkan tawaran, tetapi dia harus memilikinya. Dia tidak bisa melewatkan teknik berharga tingkat atas seperti ini, karena dia sangat membutuhkan sesuatu seperti ini. Semua orang, pemilik cangkang yang lebih tua tidak menginginkan apapun kecuali resep pil yang dapat membersihkan sumsum dan memperkuat tulang. Pil itu perlu memungkinkan seseorang untuk mempertahankan kemakmuran esensi darah. Identitas orang yang membunuh penyu hitam yang kuat saat itu tetap menjadi misteri. Sekarang orang itu muncul lagi dan mencoba menukar teknik berharga penyu hitam dengan resep seperti itu. Orang banyak percaya bahwa pemiliknya harus seseorang yang cukup tua. Si Hao hampir berpikir untuk menyerah pada awalnya. Dia telah menyimpan cukup banyak barang bagus di kantong surga dan buminya, tetapi tidak semuanya bisa diekspos ke publik, seperti air tertinggi sejati. Sekarang setelah permintaan itu diumumkan, dia mulai membalikkan keadaan dalam pikirannya. Tiba-tiba, dia teringat resep kuno yang diturunkan dari nenek moyang desa batu, yang bisa memenuhi persyaratan. Dia telah membaca resepnya sendiri dan mengetahui jumlah ramuan yang mereka butuhkan. Obat-obatan spiritual dibutuhkan sepanjang waktu, sampai pada titik di mana bahan utamanya adalah obat-obatan surgawi. Kepala suku tua menggunakan resep-resep itu untuk membentengi tulang anak-anak di desa, tetapi dia biasanya menggunakan obat-obatan lama sebagai pengganti. Si Hao merasa tidak ada salahnya mencoba. Dia menulis catatan yang sesuai dan mengirimkannya. Pada akhirnya, dia diberitahu bahwa ahli perkasa misterius telah memilih resepnya. Tentu saja, ingin si Hao menulis sebelumnya hanya nama dan efek dari resep. Kesepakatan itu langsung. Setelah dia menuliskan resep yang sebenarnya, pertukaran selesai sekaligus. Semuanya dilakukan secara pribadi dan kedua belah pihak tetap anonim. Rumah lelang membuat pengecualian lain dan segera mengirim si Hao cangkang kura-kura. Si Hao mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, 2 sinar cahaya indah melesat dari matanya. Dia terkejut. Itu pasti teknik berharga yang kuat yang dia cari. Teknik berharga Black Turtle memiliki efek perlindungan dan bisa membuat tubuh seseorang hampir tidak bisa ditembus. Si Hao meminta kedua gadis itu untuk meninggalkan ruangan. Dia kemudian menutup matanya dan mulai bermeditasi. Segera setelah itu, cahaya tanah menutupinya. Kulitnya mengeras, menciptakan suara ding-ding saat dia mengetuk dengan jarinya. Dia baru memulai, namun dia sudah mempelajari beberapa poin penting. Periode pemahaman Dao ketika dia berada di laut memiliki dampak yang signifikan padanya. Dia merasa jauh lebih mudah untuk memasuki keadaan pikiran yang kosong dan mencapai alur ketika mempelajari Dao. Saya mendapatkan sajadah di sarang Kun Peng yang terbuat dari ranting kayu kun. Setelah pergi dari sini, saya akan menggunakannya untuk membantu saya bermeditasi. Saya percaya bahwa saya dapat menguasai kemampuan surgawi ini dalam waktu singkat. Si Hao sangat senang, tapi dia tidak lengah. Dia hanya mencoba teknik berharga sebentar sebelum berhenti.
Bahkan teknik berharga yang cukup kuat untuk mendominasi sekte dapat ditemukan di sini. Saya menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Si Hao menjadi bersemangat, dan dia sekarang mengharapkan pelelangan untuk mengungkapkan lebih banyak barang bagus. Pada akhirnya, suara wanita yang merdu mengumumkan harga yang luar biasa tinggi dan memenangkan harta karun itu dengan setumpuk tulang simbol primordial. Itu Putri 16, putri kesayangan Kaisar Manusia. Seseorang berteriak ketika mereka melihat penawar terakhir. Sayang sekali, item langka lainnya muncul, tetapi kami tidak memiliki sumber daya untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, akan ada hal-hal baik lainnya. Standar lelang ini ditetapkan cukup tinggi dan mereka telah membuat beberapa persiapan yang rumit. Banyak harta telah dikumpulkan di sini. Orang-orang berdiskusi secara pribadi dengan sangat antusias. Mereka semua menantikan item yang lebih baik lagi. Tentu saja, harga dasar item yang mengikuti hanya akan menjadi lebih tinggi. Meskipun hal-hal terbaik belum tentu dipesan menjelang akhir, itu masih merupakan tren umum. Segera setelah itu, Van Asura muncul. Cahaya gelap berkelap-kelip di sekitarnya, dan itu penuh dengan energi negatif. Generasi muda hanya bisa menonton tanpa berpartisipasi. Alasan pertama adalah karena harganya cukup tinggi, dan yang kedua adalah karena tokoh-tokoh tua ini memperebutkannya, akan sedikit tidak sopan bagi generasi muda untuk berpartisipasi karena mereka semua adalah bagian dari ibu kota. Masih ada beberapa persahabatan antara orang-orang di sini. Segera setelah itu, Asura Van diambil oleh seorang raja bangsawan Parubaya. Pagoda kecil, tidak bisakah Anda memberi saya beberapa rekomendasi atau saran? Persisnya objek seperti apa yang memiliki harga tinggi sehingga saya tidak akan melewatkannya. Si Hao mentransmisikan kata-kata ini. Pagoda kecil itu tetap diam dan tidak menanggapi. Mulut anak iblis itu berkedut. Dia tidak percaya bahwa itu bisa tetap diam sepanjang waktu. Begitu sesuatu yang baik datang yang dibutuhkannya, itu pasti akan berbicara. Apa yang kita miliki untuk semua orang sekarang adalah simbol berharga yang ditinggalkan dari zaman kuno. Ini sangat langka, jadi kami mengundang semua orang untuk melihatnya. Wanita berpakaian merah genit di atas panggung tersenyum saat dia memperkenalkan item itu. Ini adalah perkamen berwarna tanah yang tampak agak keras dan fleksibel. Tidak peduli bagaimana itu dipelintir, itu akan tetap tidak terpengaruh. Ketika benda-benda itu bersentuhan dengan permukaannya, benda itu tampak seperti sejenis logam atau batu. Seseorang seharusnya sudah menyadarinya sekarang, kan? Ini adalah simbol penarikan. Ketika menempel di kaki seseorang, itu bisa memungkinkan seseorang untuk bangkit dari tanah dan terbang lebih cepat dari seekor burung. Itu adalah sesuatu yang disempurnakan oleh kekuatan besar kuno, dan saat ini, tidak banyak orang yang bisa menciptakan hal seperti itu, tambah wanita itu. 3.000 batu giok spiritual di sini. 4.000. Aula besar segera naik dan turun dengan suara penawaran. Meskipun tidak sepopuler Manic Fire Avoidance, masih banyak orang yang ingin mendapatkannya. Potong seukuran kepalan dari esensi biru lautku dan gunakan itu sebagai tawaran. Si Hao menginstruksikan staf lelang untuk membantunya melakukan ini. Setelah melihat sepotong Ocean Blue Essence dipindahkan, semua orang menjadi terdiam. Pada akhirnya, tidak ada yang mau melawannya. Tawaran si Hao dengan Ocean Blue Essence seukuran kepalan tangan menjatuhkan semua orang dengan kekayaannya. Dia bisa mendapatkan simbol penarikan. Bukankah ini akan membuat orang lain marah? Aku perlu memikirkan sesuatu nanti. Si Hao agak khawatir. Tolong tenang. Paling tidak ada yang berani mengambil tindakan di dalam ibu kota. Rumah lelang serangga tulang kami masih memiliki kekuatan, dan dapat memastikan keselamatan tamu terhormat kami. Salah satu individu yang bertanggung jawab menyerahkan simbol penarikan sambil mengatakan ini. Pada kenyataannya, hal-hal yang ditawar si Hao tidak bisa dianggap terlalu berharga. Dibandingkan dengan benda-benda suci itu masih agak biasa. Tentu saja, ini karena tidak ada yang tahu bahwa tulang putih itu memiliki hubungan misterius dengan catatan primordial sejati. Apakah semua orang berpikir bahwa semuanya agak membosankan? Kalau begitu mari tingkatkan minat Anda lagi. Saya percaya bahwa barang pelelangan berikutnya akan menarik banyak orang. Wanita berpakaian merah memberi semua orang senyum manis dan membuat semua orang tegang. Dia mengeluarkan sepotong kulit binatang. Warnanya agak kusam dan tanpa kualitas luar biasa, tetapi ketika dia menjabat tangannya dan menyampirkannya di bahunya, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuhnya yang indah dan melengkung benar-benar menghilang.
Dia benar-benar menjadi tidak terlihat. Apa yang terjadi? Artefak berharga macam apa ini? Semua orang menjadi kagum. Mereka semua tertarik. Dengan suara sua, gadis berpakaian merah muncul kembali. Dia sudah menurunkan kulit binatang itu, dan dengan senyum manis, dia berkata, bisakah tamu kita menebak apa ini? Mungkinkah ini, Void Beast Skin? Seseorang bergidik. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua terkejut. Sebuah sensasi besar pecah. Ini adalah bahan yang sangat langka yang terlalu langka. Di zaman sekarang, Void Beast seharusnya sudah punah. Bahkan selama era kuno, itu sangat jarang. Harga itu tak terukur. Munculnya kulit suara binatang akan dijual dengan harga yang sangat mahal, karena karakteristik alaminya membuatnya menjadi harta yang luar biasa, belum lagi apa yang bisa digunakan untuk membuatnya. Itu bisa memungkinkan seseorang untuk bersembunyi di dalam ketiadaan dan tetap sama sekali tidak terdeteksi. Setelah disempurnakan dengan benar, itu bisa memungkinkan seseorang untuk melakukan perjalanan melalui kekosongan. Itu bisa dianggap sebagai harta yang luar biasa. Di masa lalu, Si Hao telah melihat Huolinger mengeluarkan sepotong Void Beast Skin. Mereka mampu menghindari bencana besar karena artefak magis Kaisar Negara Api. Bagaimana mungkin sesuatu yang dikumpulkan oleh Kaisar suatu negara menjadi biasa? Tentu saja, potongan itu jauh lebih besar daripada yang ada di depan mereka. Potongan ini hanya berukuran 1 meter persegi, sehingga daya dukungnya terbatas. Tidak perlu bagi saya untuk mengatakan terlalu banyak tentang kekuatan surgawi, karena saya berasumsi bahwa semua orang cukup jelas tentang hal itu. Gadis berpakaian merah di atas panggung kemudian mengucapkan tawaran awal yang mencengangkan. Mata Si Hao menjadi merah karena keserakahan dan mulai menawar juga. Si Hao secara mengejutkan memperhatikan bahwa tidak hanya raja aristokrat yang menawar, bahkan ada beberapa wajah asing yang lebih muda. Sepertinya ulang tahun Kaisar Manusia telah membawa beberapa ahli hebat. Pada akhirnya, potongan kulit binatang kosong itu jatuh ke tangan seseorang yang misterius. Lebih dari 10 materi yang jarang terlihat termasuk Blue Spirit Earth, Purple Crystal, dan lainnya muncul. Apa ini? Seseorang bertanya. Ini adalah artefak magis kuno. Ini sangat kuno sehingga kami bahkan tidak dapat menentukan dari mana asalnya. Gadis berpakaian merah tersenyum saat dia memperkenalkan. Setelah mengalami jalannya pelelangan, orang-orang secara bertahap mulai memahami sifatnya. Apakah kamu yakin bukan hanya kata, kuno, yang tertulis di sana? Beberapa orang tertawa dan berkata, itu belum tentu demikian. Ini adalah artefak magis yang ditinggalkan dari zaman kuno. Berdasarkan apa yang kami duga, itu mungkin bisa menjadi sosok pertempuran yang kuat. Jika itu dapat dipulihkan, itu mungkin sangat berguna. Gadis berpakaian merah itu tersenyum dan berkata, begitu figur pertempuran rusak, kurasa tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengembalikannya. Jika itu benar-benar benda suci kuno, maka kalian tidak akan melelangnya seperti ini. Banyak orang menggelengkan kepala. Orang kecil seukuran kepalan tangan ini kusam dan tanpa cahaya. Itu dikirim ke ruang VIP untuk dilihat dan disentuh semua orang. Sangat disayangkan bahwa meskipun itu terbuat dari bahan yang agak kokoh, simbolnya masih hancur. Tidak banyak yang tertinggal, dan ada banyak retakan di atasnya. Seolah-olah itu bisa pecah kapan saja. Semua orang menggelengkan kepala. Benda ini mungkin berasal dari zaman kuno, tetapi sudah kehilangan nilainya setelah sekian lama. Itu tidak memiliki simbol, dan tidak ada energi surgawi yang berfluktuasi darinya. Selain itu, tidak peduli apa yang dilakukan padanya, itu masih tidak akan menunjukkan kekuatannya. Lebih tepat menyebut ini harta karun yang hancur. Satu-satunya hal yang bernilai adalah bahan dari mana benda itu dibuat. Namun, itu sepertinya bahan yang sangat langka juga. Orang-orang tidak menunjukkan banyak minat pada item ini. Si Hao melihatnya di tangannya. Itu agak berat dan dingin, tapi selain itu, dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Tepat pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berbicara, berkata, tawar barang ini, dan itu akan cukup untuk Anda gunakan selama sisa hidup Anda. Bahkan saya merasa makan itu sedikit sia-sia. Ini agak disayangkan. Si Hao menjadi khawatir. Latar belakang pagoda kecil itu sangat menakutkan. Bagaimana mungkin item yang diminatinya menjadi biasa? Itu pasti salah satu harta tertinggi di dunia ini. Apakah itu sosok pertempuran yang perkasa? Si Hao bertanya sambil penuh keraguan. Jauh melampaui sosok pertempuran, jawab pagoda kecil itu.
Ini sebenarnya adalah objek dari zaman kuno, harta karun di antara harta karun. Jenis objek ini bisa disebut tubuh berlapis emas. Si Hao tercengang. Bukankah itu akan membuat ini menjadi objek yang tidak berguna? Itu akan sama sekali tidak berguna. Apa gunanya menawar itu? Singkirkan bahan-bahan zaman kuno yang digunakan untuk memperbaikinya, kata pagoda kecil itu. Seberapa kuat jadinya setelah benda-benda itu hilang? Si Hao bertanya. Itu akan dikembalikan ke kekuatan tingkat raja yang mulia. Jika disempurnakan dengan hati-hati, ia bahkan dapat memulihkan kejayaannya di era kuno, memiliki kekuatan yang berada di luar imajinasi Anda saat ini, kata pagoda kecil itu. Ketika dia mendengar ini, Si Hao menjadi kewalahan dengan kegembiraan. Si Hao tetap tenang dan tidak menaikkan harga secara tiba-tiba. Dia mengikuti penawar lain dan hanya meningkatkan penawarannya sedikit setiap kali. Di luar rumah lelang serangga tulang, sebuah kereta tiba. Itu adalah kereta kuno yang tertutup rapat oleh simbol-simbol yang bersinar seperti bintang. Pangeran 19. Kerumunan terkejut ketika mereka mengenali pria itu. Semua orang tahu bahwa pangeran ini adalah karakter yang agak luar biasa. Pada saat itu, beberapa pegunungan surgawi kuno mungkin juga bergabung untuk mendukung pangeran tertentu atau keturunan raja bangsawan yang kuat. Situasinya akan menjadi sangat rumit. Bisakah kamu bertahan sebentar? Seorang teman saya ingin bergabung dalam penawaran, kata Pangeran 19 yang berpakaian serba putih. Dia bertanya kepada orang-orang di atas panggung dengan nada lembut. Yah, wanita berbaju merah di atas panggung ragu-ragu. Palu sudah diletakkan saat itu, yang menunjukkan akhir dari penawaran. Namun, orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah sosok yang sangat penting. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bersaing memperebutkan tahta kaisar manusia dan bisa memiliki masa depan yang cerah. Si Hao merasa jantungnya berdebar kencang. Dia akan mendapatkan tubuh emas abadi, jadi bagaimana hal seperti itu bisa terjadi sekarang? Dia di sini. Di ruang VIP lain, seorang wanita dengan kecantikan yang mencolok bergumam pada dirinya sendiri. Matanya yang besar dan berkilau bisa menghancurkan hati siapapun, dan beberapa ekor rubah bersalju melambai di belakangnya. Hal-hal yang bisa menarik perhatiannya pastilah hal yang bagus. Aku tidak akan membiarkan dia memilikinya. Wanita rubah dengan kecantikan untuk menggulingkan sebuah negara mengeluarkan senyum menawan. Aku juga ingin menawarnya. Dia berkata dengan suara paling manis. Lengannya yang telanjang tembus pandang dengan kulit putih dan kenyal. Ketika dia melihat keluar dari kamarnya, orang-orang melihat wajah cerah dan cantik yang bisa membuat mereka takjub. Dengan rambut hitam tergerai di bahunya, matanya tampak cerdas dan dia memiliki bibir merah paling cerah. Pergantian acara ini menyebabkan banyak diskusi dan orang banyak diaduk. Itu hanya patung hitam seukuran kepalan tangan, mengapa dua wanita cantik bersaing memperebutkannya? Hei, aku sudah memenangkan tawaran. Anda tidak mengikuti aturan di sini, kata Si Hao dengan wajah polos. Dia harus angkat bicara, atau situasinya bisa berubah karena identitas pendatang baru. Wanita bercadar menghela nafas, yang menyentuh hati banyak orang. Semua orang merasa menyesal dengannya, seolah-olah mereka bisa merasakan rasa kehilangannya. Ini mengingatkan beberapa ahli perkasa. Wanita itu terlalu kuat, setidaknya dalam kekuatan spiritualnya. Kekuatannya hampir seperti dunia lain, karena hanya desahan biasa dapat mempengaruhi suasana hati orang lain. Mendengar kata-katanya, Pangeran 19 menoleh ke Si Hao dan bertanya dengan lembut. Jika adik laki-laki itu mau berpisah dengan hartanya, aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Adik laki-laki, mengapa tidak menjualnya kepadaku? Saya yakin Anda akan sangat puas. Wanita rubah surgawi itu terkekeh. Kerumunan itu tercengang. Apa yang terjadi di sini? Sosok pertempuran telah menyebabkan dua wanita cantik bersaing satu sama lain, dan salah satunya ditemani oleh Pangeran 19 di sini, yang mengatakan banyak tentang identitasnya. Tidak perlu membicarakan identitas wanita lain, karena dia memiliki ekor rubah bersalju dan kecantikan yang mencolok. Pesonanya hampir tak tertahankan. Dia pasti rubah surgawi dari pegunungan surgawi kuno. Pada saat ini, banyak bangsawan dari generasi tua mengubah wajah mereka pada penampilan wanita licik ini. Mereka mulai samar-samar memahami siapa dia dan organisasi apa yang diwakilinya, dan bahkan dapat terhubung dengan orang-orang di luar gurun. Informasi itu sangat menakutkan mereka. Jika semuanya berjalan normal, kedua wanita ini seharusnya memiliki kekuatan yang berlawanan.
Mereka mungkin masing-masing memiliki audiensi dengan kaisar manusia dan mengemukakan beberapa bentuk rahasia surgawi. Maaf, saya sangat menyukai figur pertempuran dan telah mempelajarinya. Saya tidak akan menjualnya. Si Hao menolak mereka. Siapa yang mereka bercanda? Dia tidak akan menjualnya dengan harga 100, 1000, atau 10.000, apalagi 10 kali lipat. Itu adalah harta karun tertinggi yang pasti akan memukau dunia ketika mendapatkan kembali kekuatannya suatu hari nanti. Adik laki-laki, datanglah ke kakak perempuan ketika kamu ingin menjualnya kapan saja. Gadis rubah surgawi mengedipkan matanya yang indah dengan apik. Dia kemudian berjalan pergi dengan santai dengan langkah-langkah kecil. Kulit gadingnya mengeluarkan aroma yang mencuri perhatian banyak orang. Setelah itu, wanita bercadar di sebelah Pangeran 19 juga membuat undangan dengan suara surgawinya, meminta si Hao untuk bertemu sesekali, yang menarik banyak perhatian dan kecemburuan. Pelelangan berlangsung. Ketika si Hao mengajukan tawarannya lagi, langkahnya menjadi lebih diperhatikan. Hal-hal yang dia perhatikan semuanya berakhir dengan harga yang sangat tinggi. Dia kemudian mulai menawar setiap item, yang membuat orang banyak terdiam. Mereka akhirnya menyerah untuk mengikuti gerakannya. Kenyataannya, keuntungannya kali ini cukup besar. Dia memperoleh material keabu-abuan dengan harga yang wajar yang dikatakan telah digali dari beberapa reruntuhan. Juru lelang mengatakan bahwa itu diidentifikasi sebagai bahan kuno yang kosong dari energi surgawi. Nilainya tidak terlalu besar dan karena itu dikirim ke rumah lelang. Setelah mendapatkannya, pagoda kecil itu memberitahu si Hao bahwa bahan lama ini bisa membuatnya memberi si Hao setengah tangan yang bisa menjelaskan nilai harta ini. Menjelang akhir pelelangan, manik-manik seukuran kepalan tangan menyebabkan penawaran terus-menerus antara gadis rubah surgawi dan wanita bercadar, yang sangat membuat kagum orang banyak. Gadis yang sangat cantik dari klan rubah surgawi meminta untuk memeriksa item untuk konfirmasi akhir. Dia mengamati manik bernoda darah untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan menyerah. Wanita berpakaian putih itu kemudian juga memeriksanya di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Dia menghela nafas dengan lembut. Ini ternoda dan hancur. Sayang sekali. Manik-manik itu ditutupi oleh noda darah hitam dan retak di banyak tempat. Itu dingin dan mengerikan ketika disentuh dan membawa perasaan yang tidak menyenangkan. Ada beberapa penawar lainnya, tetapi mereka semua hanya mengikuti keduanya. Melihat kedua wanita penting itu sama-sama menyerah, mereka tercengang dan tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Si Hao tidak melihat atau memeriksanya secara pribadi, tetapi langsung mulai menawar, karena pagoda kecil itu telah berbicara. Itu memberitahunya bahwa nilai benda ini berada di luar imajinasi. Pagoda kecil itu mengatakan bahwa kedua wanita itu cukup mampu untuk mengenali benda itu sebagai bola mata milik makhluk tertinggi surgawi kuno. Namun, mereka salah untuk berpikir bahwa itu ternoda oleh darah iblis surgawi dan sebagai hasilnya, mengalami membatu. Pada kenyataannya, itu hanyalah lapisan darah kering. Mustahil bagi darah iblis untuk menodai objek suci seperti itu, dan di dalamnya ada sebuah mata. Bola mata itu milik individu bermata dua. Selain hal-hal lain, kata murid ganda itu sendiri cukup mencengangkan bagi si Hao. Dia tetap tenang, tetapi diliputi kegembiraan di dalam. Dia memenangkan tawaran dengan semua usahanya. Itu adalah item terakhir yang dia beli dari lelang ini. Hal-hal yang dia menangkan kali ini sangat melebihi harapannya. Film pun berakhir.